Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amalia, mahasiswa Pasca Sarjana Ekonomi Syariah Angkatan 2024 IAIN Kota Manado. Ingin memberikan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syariah mata kuliah yang hari ini sedang saya jalankan. Ada 3 pertanyaan yang muncul dan saya akan memberikan jawaban dari pemaparan makalah saya terkait analisa penyelesaian sengketa ekonomi syariah, sumber hukum, undang-undang, dan doktrin. Pertanyaan yang pertama muncul adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penyelesaian sengketa ekonomi syariah lewat arbitrase. Pertanyaan yang kedua adalah tahapan dalam penyelesaian sengketa lewat arbitrase seperti apa? Dan yang ketiga, adakah batas jumlah kasus dari setiap hakim dalam penyelesaian masalah dalam satu waktu? Pertanyaan yang pertama muncul itu apakah ada batasan waktu yang diberikan kepada seorang atau badan ya arbitrase untuk menyelesaikan sebuah perkara? Jawabannya adalah tentu ada batasan waktu. Mengapa ada batasan waktu? Agar kemudian sebuah sengketa itu dapat terukur penyelesaian waktunya dan bisa lebih maksimal. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dikatakan bahwa ada 180 hari maksimal dalam penyelesaian sebuah sengketa. Dan yang kedua pertanyaannya, tahapan apakah yang kemudian diselesaikan dalam menyelesaikan sebuah sengketa? Pertama adalah ketika pemohon atau yang berseteru atau yang bersengketa meminta kepada arbitrase untuk menyelesaikan sengketa ini, maka pihak arbitrase akan menunjuk, misalnya di sini ada Badan Arbitrase Nasional Syariah Basarnas yang kemudian akan memilih siapa-siapa yang akan menjadi bagian dari majelis arbitrase penyelesaian sengketa ini. Setelah pemasukan pemohonan, kemudian penunjukan siapa arbiternya, kemudian arbiter ini akan bekerja melihat data, fakta yang disodorkan oleh pemohon untuk dikaji, dilihat kekuatannya, dilihat kelemahannya, dilihat apa sebenarnya masalah yang terjadi dan bagaimana penyelesaiannya. Maka kemudian mereka akan membahas ini. Sesudah itu akan ada putusan, sesudah putusan maka ada eksekusi putusan. Nah, inilah yang waktu dibutuhkan. Paling cepat biasanya 30 hari sesudah pelaporan. Kalau arbiter bisa menyelesaikan dengan kasus yang agak ringan, maka biasanya bisa selesai dalam waktu 30-an hari. Tetapi kalau penyelesaian itu lama, maka maksimal 180 hari. Ini yang tadi ada dalam Undang-Undang Nomor 30. Nah, oleh sebab itu, jika ada kebutuhan waktu tambahan yang melebihi dari 180 hari, maka ini harus disepakati oleh pemohon dan juga arbiter yang ada. Apakah waktunya akan ditambah atau seperti apa? Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah ada jumlah batasan satu hakim menyelesaikan satu masalah dalam satu waktu? Maka jawabannya adalah pada dasarnya tidak ada aturan tertulis bahwa satu hakim harus memiliki batasan jumlah kasus atau sengketa yang kemudian dikelola. Tetapi kita memiliki batasan. Kenapa batasan itu menjadi ukuran adalah apakah kasus itu berat, seberapa berat kasus itu, berapa berat yang kemudian dia pegang, jenisnya seperti apa, kasusnya bagaimana, kemudian siapa-siapa yang terlibat dalam kasus itu. Karena apa? Karena setiap hakim tentu membutuhkan kondisi fit secara fisik gitu ya, waktu cukup istirahat sehingga mereka bisa menyelesaikan kasus dengan cara yang baik. Kemudian tidak boleh terlalu banyak berlebihan. Karena apa? Karena ini terkait waktu. Boleh jadi jika ini berlebihan maka kasus-kasus akan banyak yang terbengkalai jika hakim kemudian terbatas waktunya untuk menyelesaikan banyak kasus dalam satu waktu. Kemudian ini juga terkait dengan hakim tidak boleh kemudian diberikan kasus yang secara kekeluargaan itu dekat, karena menghindari hal-hal yang kemudian sifatnya emosional, ikatan batin yang akan mengganggu begitu ya dari perjalanan dari sebuah sengketa kasus. Itulah 3 pertanyaan yang kemudian muncul dalam makalah saya. Mudah-mudahan jawaban ini bisa menjawab dari apa yang kemudian ditanyakan oleh teman-teman dalam pemakalah saya pekan lalu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan tidak maksimal jawaban saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.